Messi itu mempunyai mempunyai artikulasi sendiri di lapangan sepak bola. Tapi Messi rambutnya belum putih loh, kayaknya nggak jadi. Karena Messi sedang ditasbihkan untuk jadi juara dunia. Oh gitu ya. Bukan ditasbihkan untuk jadi presiden. Neymar kuning rambutnya. Jangan-jangan itu jadi calon top skornya jangan. Nah, kalau rambut putih harus pakai seragam kuning. Nggak boleh pakai seragam merah. Iya. Oke. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Perhelatan akbar Piala Dunia sudah memasuki babak 16 besar. Tim-tim unggulan masih akan terus bersaing merebut tiket agar bisa lolos menuju final. Tim-tim besar yang seperti kita ketahui, Belanda, Argentina, Inggris, Prancis, Brazil, Kroasia, sudah dipastikan meraih tiket untuk maju ke fase selanjutnya. Untuk tahap selanjutnya, Kroasia dipastikan akan menjamu Brazil, Belanda akan bertemu dengan Argentina, Inggris akan bertemu dengan Prancis, dan kita masih menunggu siapa pemenang antara Maroko melawan Spanyol dan Portugal melawan Swiss. Kita sudah kedatangan tamu pada hari ini, Tribuners. Kita beri salam dengan yang terhormat Bapak Menteri Perhubungan, Bapak Budi Karya Sumadi. Selamat bergabung. Ya, di studio kita sudah kedatangan tamu yang juga penggemar maniak sepak bola. Ada mantan Menteri Bapak Saleh Husin. Halo. Kemudian kebetulan beliau adalah pendukung Mas Budi Karya. Halo. Brazil. Ya, Argentina. Kebetulan Brazil ini dikepung oleh dua pendukung Argentina. Satu lagi insya Allah akan calon menteri kalau nanti siapa yang akan menjadi presiden tahun depan. Politisi Partai Golkar Bapak Muhammad Misbahun yang kebetulan juga sama-sama mengidolakan tim Argentina. Oke, kita mulai. Kita awali pertanyaan kepada Bapak Menteri. Pak Menteri, mungkin juga Pak Tribunus juga ingin tahu kenapa kemudian membuat tim Argentina membuat hati Pak Menteri kepincut untuk mendukung timnas Argentina. Silakan Pak Menteri. Ya, saya itu cinta buta ya. Cinta buta sama Messi gitu. Ini jadi kadang-kadang unbelievable bagaimana dia melakukan dribbling, gol dan semacamnya. Dan kali ini juga tampaknya luar biasa. Ya, jadi cintanya sama Argentina terutama karena Messi. Tapi Pak Misbahun untung tuh dapat kaosnya. Saya cari kaos di seluruh Jakarta, nggak dapat. Makanya ya, ini identitasnya Messi juga gitu ya. Jadi kalau saya lihat ini daripada saya pakai kaos kuning juga gitu ya, lebih baik saya pakai kaos biru yang melambangkan Messi juga. Gitu. Dan kita juga lihat Argentina tuh mainnya cantik dan baru saja memenangkan Copa America ya. Jadi di situ juga finalnya sama Brazil. Di sini nanti semifinal. Mudah-mudahan bisa diatasi. Jadi memang satu cinta buta, yang kedua Brazil juga kalaupun kalah pertama kali dengan Saudi, dia bisa meloloskan dengan satu kegiatan dan tariannya yang luar biasa yang kita selalu berdecak kagum. Gitu. Kita pengen tahu ya, Tribunus juga pengen tahu ketika Argentina kalah dengan Arab Saudi, gimana perasaannya Pak Menteri ketika itu? Saya patah hati itu, rada putus asa juga gitu ya. Tapi saya percaya Messi selalu mampu keluar dari tekanan dan dia sudah dibuktikan dua pertandingan berikutnya on fire
memberikan assist maupun juga gol ya. Jadi memang saat itu unbelievable, kenapa kok bisa kalah. Jadi memang ini mungkin juga karena capek, mungkin karena apa. Tapi saya tetap yakin walaupun sedikit patah hati waktu itu, yakin itu mereka bisa keluar dari grupnya yang pertama. Untuk bisa lanjut merealisasikan mimpi para pemain dan pendukung timnas Brazil, tentu juga timnas Argentina juga akan melawan tim Orange Belanda, yang kita tahu beliau timnas Belanda itu kan 3 kali menjadi finalis di Piala Dunia. Kita pengen tahu menurut Pak Menteri, kira-kira Belanda itu sulit atau mudah atau bikin deg-degan nanti jelang pertandingan? Iya, jujur sih bikin deg-degan ya. Ada Van Dijk, ada De Jong segala macam, mainnya rapi ya. Mainnya rapi, organisasinya baik, badannya gede-gede lagi gitu ya. Memang satu langkah yang tidak mudah ya, tapi kalau Argentina bisa menyelesaikan Belanda, pasti juga bisa menyelesaikan Brazil. Belanda adalah juara tanpa mahkota yang selalu kita sampaikan, memang bermain begitu brilian, Spartan ya. Tapi saya yakin dengan kecerdikan Argentina bisa mengatasi Belanda. Gitu ya. Sebelum kita berbicara panjang soal Argentina, saya minta ke Pak Saleh Husin dulu. Pak Saleh, kalau Pak Menteri dia mengidolakan cinta buta dengan Argentina, kemudian Pak Misbahun belum kita tanya tapi juga sudah mendeklar sebagai pendukung Argentina. Saya ingin tahu kepada Pak Saleh Husin, kenapa kemudian menjatuhkan hati pilihannya dan yakin Brazil akan juara dalam Piala Dunia kali ini? Ya, pertama tadi apa yang udah dijelasin sama Pak Menteri, Pak Budi Karya, saya kira ya Argentina memang punya materi pemain yang bagus. Tapi di samping itu, Brasil sendiri itu materi pemain-pemainnya dari setiap Piala Dunia tidak pernah kekurangan. Termasuk sampai ke level keduanya, cadangannya pun juga itu adalah mereka semua adalah pemain-pemain bintang di liga-liga top Eropa. Yeah. Nah, dari materi pemain-pemain yang ada, artinya secara total tim, ya saya begitu yakin karena ya dengan kualitas pemain-pemain yang ada itu mereka bisa membangun satu kekompakan tim yang sangat solid. Walaupun waktu itu seperti kemarin ada Neymar yang sempat cedera sehingga tidak main, itu pun juga mereka memperlihatkan permainan yang sangat-sangat bagus. Ya. Ini karena faktor pemain bagus atau karena faktor sejarah Brazil sudah paling banyak mendapatkan trofi Piala Dunia? Iya, memang karena udah faktor sejarah, udah turun-temurun karena mereka mempunyai kualitas permainan sepak bola yang sangat bagus sehingga ya sampai ke sini seperti kalau misalnya kita di Indonesia misalnya bicara tentang bulu tangkis, ya udah pasti Indonesia. Nah, kalau bicara bola ya udah pasti bicara tentang negara-negara besar seperti Brasil maupun tadi ada Argentina, misalnya di Eropa ada Inggris maupun Jerman, tapi Jerman kan udah out. Tapi kembali lagi dengan saya sendiri juga kalau untuk secara personal memang yang tadi disampaikan Pak Menteri, Messi memang adalah pemain yang bagus. Tapi secara tim kalau dihadap-hadapkan dengan Brasil ya tentu pasti ya dihadap-hadapan dengan Brasil ya tentu pasti masih ada sedikit di atas dan faktor keberuntungan inilah yang mungkin akan mempengaruhi Brasil untuk tetap lolos. Ini maksudnya Neymar lebih keren dibanding Messi kali ya? Ya, ini adalah dua teman yang akrab yang artinya punya itu. Tapi dua-duanya bagus. Tapi kalau secara tim total, saya masih tetap yakin Brasil akan mengungguli kalau nanti berhadapan, seandainya nanti di semifinal berhadapan dengan Argentina. Ya, Tribuners, itu tadi argumennya Pak Saleh Husin tentang Brasil. Kita pengen tahu, Tribuners, apa argumentasinya salah satu tifosinya Argentina, Bapak Misbahun, kenapa kemudian beliau juga satu hati sama seperti Pak Menteri mendukung Argentina? Saya
Sebenarnya ini luar biasa ini kaosnya Bapak ini, Pak Menteri. Karena sebenarnya Pak, Piala Dunia sekarang itu ramai. Saya mau ngomong dulu Pak Misbakun. Iya, silakan. Pak Misbakun. Saya cari kaos Argentina, seluruh Jakarta nggak ada. Makanya ini. Diborong ke Brazil jangan. Tapi gini Pak, itu justru makin menunjukkan bahwa pemain hebat di Piala Dunia kali ini itu datang dari PSG Pak. Neymar PSG, Messi PSG, Mbappe PSG. Ya. Setuju. Terus pemain Maroko itu Ada satu PSG. ada satu PSG Pak. Nah, gitu ya. Gitu. Nggak salah pakai kaos ini ya. Enggak salah Pak, itu udah sangat benar Pak. Itu. Semua pemain hebat dirangkum di sana lah. Kalau saya mengatakan saya pencinta sepak bola itu yang rasional. Iya. Itu. Kalau Pak Menteri tadi bilang cinta buta, saya melihat ini adalah waktunya sepak bola memberikan penghargaan kepada Messi. Karena apa? Karena dedikasi pengabdian dia sama sepak bola. Saya ingin mengatakan bahwa tidak adil Argentina dengan kualitas permainan seperti itu hanya 2 kali juara dunia. Hanya 2 kali juara dunia. Di saat ada Mario Kempes dan Maradona. Ya. Mario Kempes dengan kebintangannya mendapatkan Piala Dunia, Maradona dengan kehebatannya pada masanya mendapatkan Piala Dunia. Masa Messi nggak dapat? Oh, gitu ya. Iya, masa Messi nggak dapat? Ya saya mengatakan, lah kita harus adil memberikan itu. Dan Argentina dengan segala kualitasnya cuma 2 kali Piala Dunia menurut saya juga nggak adil. Itu. Tadi dikatakan Belanda juara tanpa mahkota. Kalau saya mengatakan Belanda Belanda ini nanti ketemu Argentina. Ini ketemu 2 sepak bola yang sama-sama berbeda ideologinya. Ideologi sepak bolanya. Belanda itu punya total football dan itu dikembangkan sejak Belanda sebagai sebuah negara kecil yang menganggap sepak bola itu sebagai science dan kemudian filosofi berhadapan dengan filosofi sepak bola Amerika Latin yang merupakan ekspresi kegembiraan sepak bola itu. Sebagai sepak bola itu kalau di tanah Latin, kenapa dribble pemain itu begitu indah, tekniknya begitu menarik? Karena apa? Itu adalah ekspresi kegembiraan. Ya. Para budak, para anak tanah jajahan untuk mengekspresikan keahlian mereka di depan tuan-tuannya. Lah, inilah yang harus kita berikan dukungan. Makanya kalau misalnya coba 2 kali golnya Mbappe itu semuanya dengan tangan kanan, kaki kanan. Ya. Bagi pemain Amerika Latin, Argentina atau Brasil, main sepak bola dengan kaki kanan itu hal yang biasa. Ya. Tapi coba semua pemain Latin itu hebatnya dengan apa? Dengan kaki kiri. Nah, bedanya Messi yang cinta butanya Pak Menteri, Messi itu bisa memainkan 2 kakinya dengan luar biasa. Yang jarang dimiliki oleh pemain. Makanya Messi itu kalau menurut saya melakukan hal yang sangat artistik ketika dia mencetak gol. Tidak perlu keras, tidak perlu itu, tapi selalu terarah dan kemudian bolanya yang penting masuk. Itu. Messi itu mempunyai mempunyai artikulasi sendiri di lapangan sepak bola. Tapi Messi rambutnya belum putih loh, kayaknya nggak jadi. Karena Messi sedang ditasbihkan untuk jadi juara dunia. Oh gitu ya. Bukan ditasbihkan untuk jadi presiden. Neymar kuning rambutnya, jangan-jangan itu jadi calon top skornya jangan. Nah, kalau rambut putih harus pakai seragam kuning. Nggak boleh pakai seragam merah. Iya. Oke. Tribuners, kita tahu kalau Brazil dan Argentina tidak akan berjumpa di final, tapi mereka akan saling berhadapan-hadapan untuk berebut tiket final. Saya minta analisanya Pak Menteri. Kira-kira prediksi Pak Menteri pertarungan antara tim kesayangannya Pak Menteri dengan tim Brazil itu akan sedahsyat apa, dan kira-kira bagaimana performanya Lionel Messi ketika harus berhadapan dengan sahabatnya Neymar pada semifinal, kalau mereka keduanya kemudian bisa masuk ke semifinal. Saya sepakat sekali dengan apa yang disampaikan Pak Misbakun, sangat filosofis ya. Jadi satu yang dilakukan dengan hati, dengan kegembiraan, itu mereka dengan mudah melaksanakannya. Kalau total football
mereka kaku ya, begitu terhantuk dengan suatu masalah dia akan sulit. Nah, dengan Brazil, saya pikir ya selain bukti pada saat Copa America menang, juga pemain-pemain Argentina itu terdaftar dalam satu seperti Martinez, Maria dan sebagainya itu di tempat-tempat yang top, yang mereka sudah mendapat asam garam suatu pertandingan yang ketat dengan waktu yang ketat dan berhadapan-hadapan dengan pemain-pemain yang handal ya. Jadi saya pikir dengan ya kesempatan untuk Messi, tapi bukan sekedar kesempatan, tapi memang dia mampu untuk melaksanakan. Kita nggak habis pikir kan gol kedua pada saat kemarin terakhir itu, bagaimana seorang Messi memberikan satu umpan, tapi justru dia yang menyelesaikan gol, dan itu indah sekali. Dan kalau dilihat di media sosial itu gol yang terindah. Nah, kita penggemar ini kan ya penggemar, tetapi alangkah indahnya kita disuguhkan permainan yang indah dan dia itu menang. Ya, jadi sama Pak Misbahkun, filosofi tadi satu kegembiraan seperti di Bali lah ya. Bali itu kan mereka merasakan satu roh kehidupannya dengan agama. Nah, begitu juga di Argentina. Dia melaksanakan itu, tetapi Brazil sama-sama Latin, tapi bedanya Argentina punya Messi. Gitu ya. Coba sekarang saya tanya ke Pak Saleusin yang punya Brazil. Pak, kayaknya sedikit direndahkan itu timnas. Kompor nih. Karena ini kan Messi ini terakhir kali bermain di Piala Dunia. Kemungkinan dia akan pensiun. Tetapi menurut Pak Menteri mungkin akan memberikan kontribusi terbaik bagi negaranya untuk bisa juara. Tapi ya itu dia, Messi memang adalah pemain yang bagus. Tapi kalau untuk bicara klub bagus, tapi untuk bicara negara selalu aja faktor apesnya selalu ada. Dan itu sudah terbukti beberapa kali Piala Dunia. Nah, kebetulan ini berhasil adalah kita tahu mereka lebih mempertontonkan adalah permainan indah dengan tarian sambanya, sehingga permainan-permainan indah ala Amerika Latin itu betul-betul diperlihatkan oleh Brasil. Dan tanpa Neymar pun saya akan yakin nanti seandainya nanti kalau misalnya Argentina bisa mengatasi Belanda, maka nanti akan mendapatkan tembok yang sangat terjal yang akan sulit dilewati oleh Argentina, yaitu Brasil. Kira-kira sulit, silakan, tapi bisa melalui jendela-jendela. Tembok bisa dilompatin. Tapi kira-kira apa lini belakang Brasil itu seberapa kuat bisa menahan Messi dan kawan-kawan itu? Lini belakang Brasil ini adalah perpaduan pemain tua dan muda yang dimana ada Thiago Silva yang sudah malang melintang di berbagai klub maupun juga piala-piala dunia udah berapa kali. Di samping itu juga ada pemain-pemain yang muda yang lainnya. Dan ini adalah pemain belakang yang memang sangat dikenal di Piala Dunia ini yang betul-betul paling dianggap paling terbaik. Dan itu nanti akan diperlihatkan nanti baik di semifinal maupun di final nanti itu. Kalau apa betul Pak Misbahun? Pertama, Piala Dunia ini adalah sebuah turnamen. Turnamen. Sebelum kita membicarakan Brasil lawan Argentina, lawan menghadapi Belanda ini kan bukan yang mudah. Tapi Brasil mungkin akan menghadapi yang lebih mudah karena menghadapi Kroasia. Menghadapi Kroasia. Kroasia ini kalau menurut saya ya kalau pasar taruhan di Pur 2 aja Brasil masih menang. Gitu ya. Nah, ini saya potong dikit. Karena apa? Biar seru. Ya karena apa, Mas? Karena tadinya yang mau dihadapin Brasil itu adalah Spanyol. Tapi karena Spanyol begitu lihat, wah yang akan dihadapin Brasil, maka itu dia kalah, mendingan pindah ke pool sebelah yang Jadi Spanyolnya aja menghindar dari Brasil. Sebelum itu juga
Brasil pernah kalah dari Kamerun. Ya. Melalui gol yang luar biasa itu dari Vincent Abu Bakar. Kemudian Argentina juga pernah kalah Dari Arab Saudi. dari Arab Saudi. Jadi ini singa besar yang sama-sama pernah terluka. Iya. Nobody's perfect di dalam Piala Dunia ini. Tim-tim besar pernah kalah. Ya. Ya kan? Jerman pernah kalah tapi tidak bisa bangkit. Ya kan, tim besar. Nah, yang belum pernah kalah hanya Inggris dan Prancis, tim Eropa tapi di pool yang berbeda. Ya. Yang akan bertarung di sisi yang lain, pool yang lain. Tapi saya ingin mengatakan begini. Konsentrasinya harus setahap demi setahap. Argentina akan menghadapi Belanda. Bagaimana menaklukkan Belanda? Yang tadi Pak Menteri sudah analisisnya cukup bagus. Mengatakan bahwa Belanda ini menghadapi situasi total football. Ada back besar, ada Van Dijk di sana, terus kemudian ada pemain yang menurut saya karakternya sangat keras karena dia menerapkan disiplin. Organisasi permainan total football itu bagaimana menjaga wilayah pertahanan mereka, bergerak ke daerah tengah dan kemudian daerah ofensif musuh, berhadapan dengan skill individu. Saya ingin menyampaikan ke Pak Saleh juga bahwa boleh pemain Brasil mempunyai nama besar, tapi pemain Argentina secara skill individu head to head individual juga tidak kalah hebatnya. Ini kan tergantung masalah nama. Itu karena apa? Martinez bukan pemain yang sembarangan, Palacios juga sama, terus Alejandro juga sama, dan kiper juga sama-sama itu. Cuma bedanya mereka berada di tim liga yang mana. Lah, saya mengatakan bahwa Argentina adalah kalau head to head skill sama lah. Semua berada di level permainan Liga Eropa dan Liga Latin yang kelas 1. Gitu ya. Dan itu menyangkut beda nama besar aja. Tergantung kalau biasanya nama besar itu siapa agennya. Oh gitu ya. Nah, siapa agennya. Gitu. Yang satu agen minyak tanah, satunya agen minyak wangi gitu kan. Jadi namanya wangi. Lah. Tergantung itu aja. Lah, saya melihat kalau Brasil mengalahkan Kroasia, Argentina bisa mengalahkan Belanda. Ini menurut saya semifinal yang tidak adil. Harusnya ini adalah partai final yang sebenarnya. Oh gitu ya. Iya, kalau menurut saya ini final yang tidak adil. Salah posisi mungkin ya. Salah posisi. Oh gitu. Salah posisi. Karena apa? Sebenarnya dunia ini mau dikasih suguhan apa? Kalau final sesama Latin itu kan tidak bagus. Harus Eropa bertemu Latin. Karena ini Piala Dunia bukan Copa America. Nah, karena ini Piala Dunia bukan Copa America, makanya Brasil harus dikalahkan di semifinal. Oh gitu ya. Ada sanggahan nggak kira-kira Bang Saleh Husin? Iya, saya kira mungkin ini karena Argentina sudah dapat Piala Copa America, ya ini saatnya untuk Piala Dunia ya punya Brasil. Karena ini adalah dua level pemain top dunia sebenarnya. Yang harus ya memang tadi saya apa yang disampaikan Mas Misbakun, sebenarnya yang paling real itu adalah di final dua-duanya ketemu. Tapi karena harus ketemu, terus mau menyujukan antara Latin dan Eropa, maka kemarin Argentina sudah dapat Copa Amerika ya untuk Piala Dunia ya saat inilah Neymar dan kawan-kawan akan membawa pulang. Gitu. Apa begitu Pak Menteri? Ini pendukung begitu. Saya itu ya, saya kan jujur, cinta buta gitu. Tapi Mr. Misbakun ini bukan politisi ulung saja, tapi pembahas yang saya sangat setuju. Ya jadi telak lah itu Pak Saleh Husin nggak bisa ngomong tuh. Jadi apa yang dilakukan dan sebagainya gitu. Jadi Neymar bagus, tapi Messi lebih bagus. Gitu. Iya. Tribuners, mungkin kita juga perlu tahu dari 3 narasumber kita, siapa kira-kira tim kesayangannya yang harus bertemu di final nanti. Siapa yang menurut Pak Menteri, Pak Saleh Husin, dan Pak Misbahun, tim kesayangannya yang paling cocok bertarung di final. Kalau menurut Pak Menteri, siapa tim yang kira-kira harus meladani tim Argentina di final dan kenapa? Ya, sebenarnya dari baju saya sudah bisa mengatakan lawan Brazil itu, lawan Argentina itu berbaju biru, ya, yaitu Perancis, gitu ya. Ini double agent gitu, Messi dan
Tapi itulah, maka saya cari keliling-keliling, nggak dapat Argentina, begitu susah juga dapat PSG gitu loh. Jadi simbol-simbol itu harus kita cerminkan secara konsisten ya. Jadi saya pikir Prancis sama Argentina. Dan alasannya kalau kita lihat permainannya kemarin ya, saya semula dengan Prancis ini agak nggak begitu yakin ya, justru dengan Jerman yang saya favoritkan itu. Tapi dalam 3 pertandingan ini konsistensi, kekompakan, kemampuan mengeksekusi itu luar biasa. Dan Prancis juga punya mental juara ya. Jadi saya pikir Inggris sudah lama nggak jadi juara, mungkin masih kagok ya mau jadi juara gitu ya. Nah, saya pikir bisa mengatasi Inggris dulu sekarang itu. Setelah itu Portugal yang masuk mungkin ya. Saya pikir Ronaldo sudah tidak masanya lagi sebagai bintang ya. Jadi Prancis dengan Mbappe-nya dan beberapa pemain bintang dari Liga Spanyol ya, itu menunjukkan Real Madrid dan Atletico Madrid 2 bintangnya ada di Prancis, dan insya Allah Prancis menjadi lawan daripada Argentina. Oh gitu. Nih Pak Saleh, kalau menurut Pak Menteri, Prancis Argentina final ideal. Kalau menurut Bang Saleh, siapa lawan yang paling ideal meladeni Brazil di partai final? Ya, atau kalau kita lihat di dalam turnamen Piala Dunia mulai dari babak penyisihan terus masuk ke 16 besar saat ini ya, artinya dari konsistensi permainan kan kita bisa lihat. Nah, salah satu adalah ya udah pasti nanti di pool yang sebelah sini udah pasti Brasil bisa mengatasi Kroasia, habis itu bisa mengatasi Argentina di semifinal, akhirnya nanti di final. Nah, di sebelah sana itu dengan gaya permainan tarian sambanya, terus di sebelah sana itu kan ada banyakan oleh negara-negara Eropa, ada Inggris, ada Perancis, ada Spanyol, Portugal. Tapi kan kita tahu bahwa tipe permainan Spanyol itu kan lebih mirip dengan permainan Latin maupun Portugal juga mirip-mirip itu. Nah, yang permainan gaya-gaya Eropa itu adanya di Inggris maupun di Perancis. Nah, kalau memang ini kan Perancis dan Inggris ini 2 negara yang permainan pemain-pemainnya juga bertabur di liga-liga top Eropa. Yeah. Nah, lihat dari konsistensi mulai dari penyisihan segala macam, saya yakin Inggris artinya masih bisa mengatasi Perancis nanti terus Spanyol bisa mengatasi Maroko, nanti terus Portugal bisa mengatasi Swiss. Spanyol dengan Portugal, saya kira Ronaldo juga udah usianya udah lanjut, sehingga Spanyol yang nanti akan berhadapan dengan Inggris di semifinal. Nah, dari situ akhirnya itu juga sama juga seperti gaya permainan Latin dengan Eropa, dan saya yakin Inggris bisa mengatasinya sehingga nanti berhadapan antara Brasil dan Inggris dengan materi pemain-pemain Inggris yang muda-muda. Kalau perkiraan saya, Spanyol akan kalah dari Maroko. Wow. Perkiraan saya ini, Spanyol akan kalah dari Maroko. Portugal bisa melewati Swiss. Tapi dengan cara yang tidak mudah Portugal ini. Ada penalti gitu. Ya, karena sebenarnya nanti ketika Portugal bertemu Maroko, perkiraan saya yang menang Maroko. Perkiraan saya menang Maroko. Karena saya melihat skuad pemain mudanya Maroko ini luar biasa. Mereka adalah pemain-pemain muda yang ditempa di akademi sekolah sepak bola di Eropa. Ya. Di akademi sepak bola. Mereka masuk ke Ajax, ke semua akademi hampir di akademi di Spanyol dan sebagainya. Dan mereka main di Liga Spanyol yang banyak pemain Maroko. Dan mereka sangat apal dengan cara Spanyol bermain individualnya. Mereka sangat paham. Hakimi yang sekarang main di PSG. Main di PSG, Ziyech itu main di
Chelsea, sebelumnya main di Inter ya. Inter dan main di ini Semilan. Ajax. Oh, Ajax ya. Ajax. Lah, dia sangat bagus. Sebelum lagi pemain-pemain yang lain. Lah, saya ingin mengatakan bahwa Spanyol akan berhadapan dengan pemain yang dibesarkan oleh liga mereka. Di saat Spanyol ini sekarang hampir semuanya pemain muda, ya kan? Pemain muda. Sebenarnya tujuan Spanyol saat ini bukan di dalam turnamen ini. Dan kebanyakan pemain Barca. Ya, pemain Barca. Sebenarnya pemain Spanyol Itu pemainnya Pak Menteri juga itu. Pak Menteri pendukung Barca ya? Oh, itu Barca mania itu. Nanti saya tanya Wah, lagi. kok kita selalu sama, Pak? Kita ini Barca ini. Barca juga. Barca kita. Nah, saya katakan bahwa ini sebenarnya Spanyol yang ditampilkan oleh pemain-pemain seperti Garvi dan sebagainya. Itu kan pemain muda semua. Ya. Sebenarnya tujuannya Spanyol bukan di turnamen ini. Dia sedang menyiapkan platform basis pemain-pemain untuk masa depan timnas Spanyol di masa yang akan datang. Ya. Nah, kemudian kalau saya lihat di sana saya lihat antara di grup atas antara Prancis dan Inggris, saya mengatakan mentalitas ada di Prancis. Ya. Mentalitas juara, kemudian. Tetapi Inggris menunjukkan grafik yang sangat luar biasa di pertandingan ini. Sindromnya Inggris itu hanya selalu apa? Sindrom orang-orang, anak-anak muda, pemain di skuadnya itu adalah apa? Adalah sindrom superstar. Ya. Dalam sebuah turnamen yang besar. Ya. Coba, pemain Inggris kalau bermain kelihatan semuanya tegang. Ya. Berbeda. Semuanya menunjukkan wajah Berbeda dengan Brasil kan? Berbeda dengan Argentina Tarian. juga. Nah, berbeda juga dengan Argentina. Tarian bertambah. Berbeda juga dengan pemain Argentina atau tim Latin. Mereka main sepak bola dengan rileks. Ya. Pemain Belanda juga lihat mukanya itu tegang. Pemain Inggris sama. Lah, pemain Prancis itu lebih rileks dalam memainkan sepak bolanya. Jadi Argentina Prancis ini. Saya sih berharap di sisi sini semifinal itu antara Prancis dengan Maroko. Antara negara penjajah dengan negara yang dijajah. Berarti nggak hitam putih dengan Argentina, jangan. Nah, nanti ketemunya perkiraan saya antara Argentina dengan Prancis. Waduh, sama dong. Enggak. Oke. Sekarang kita kasih kesempatan dengan Pak Menteri karena Pak Menteri harus rapat dengan Pak Luhut. Silakan Pak Menteri untuk closing statement. Ya, saya pikir saya dengan Pak Muswar ini kata nggak tahu diarahkan atau memang apa yang kita sampaikan adalah satu kebenaran yang akan terjadi gitu ya. Bayangkan saya nggak pernah, udah lama nggak ketemu Pak Muswar, 10 tahun ada ya Pak ya. Iya. Tapi kok idenya sama gitu, jadi Satu passion. feeling so good lah gitu. Dan diskusi malam ini atau siang hari ini nggak berimbang. Bagaimana opini terhadap Argentina luar biasa. Dan mungkin faktanya sebenarnya Pak Saleh Husin ini orang yang paling tough. Tapi dia sendiri tidak percaya diri gitu dengan ini. Jadi terlepas saya rapat dengan Pak Luhut, saya pikir apa yang akan dijelaskan Pak Misbakun itu realitas, suatu realitas yang akan terjadi. Jadi jangan 2 lawan 1, 1 lawan 1 aja keteter udah. Ya. Berarti kita harus undang Pak Menteri lagi jelang final ya kalau gitu ya. Ya. Gitu. Kalau perlu kita bikin nobar. Iya. Siap. Oke Pak Menteri silakan. Terima kasih Pak Dayat, Pak Menteri. Pak Saleh Husin. Pak Menteri. Pak Saleh Husin, maaf ya. Sesama Barca. Sama Kalau Barca. kita klub sama Pak, Barca Pak. Oke, terima kasih. Sama-sama, Assalamualaikum. Menteri. Waalaikumsalam Tes. warahmatullahi Iya. wabarakatuh. Nah, sekarang saya mau bertanya dulu dengan Pak Saleh Husin. Kalau dibilang oleh Pak Menteri tadi Pak Saleh Husin mendukung seperti kurang percaya diri, sindir-sindir seperti itu. Kira-kira karena memang ada dua pendukung kemudian di debat kalah atau memang Bukan. Karena kita tahu bahwa pemain-pemain Brasil itu kan seperti
mulai dari belakang itu adalah pemain penjaga gawangnya Liverpool. Ya. Terus di backnya ada Thiago, ada Militao, ada Marquinhos, ada Danilo, yang pemain-pemain di liga-liga top Eropa. Ya. Di samping itu, di depannya itu ada Richarlison, ada Raphinha di kanan, ada Vinicius di kiri. Itu 3 yang sangat-sangat mematikan. Apalagi nanti didukung oleh Casemiro yang akan mensuplai bola ke sana. Ya, Itu akan sulit untuk dibendung oleh pemain-pemain belakang Argentina. Gitu ya. Pada saat jumpa nanti di semifinal, kalau bisa mengatasi Belanda. Gitu. Saya mau bertanya berbeda dengan Pak Misbahun. Pak Misbahun, saya pengen tahu, itu kan ada Martinez tuh, pemain Manchester United di timnas Argentina. Saya pengen tahu kira-kira itu pemain Manchester United di tim Argentina bagus nggak sih? Martinez ini kan di tim Argentina posisinya tidak di back. Ya. Dia skipper di Ya. depannya back. Di Manchester United itu dia diposisikan di back. Ya. Semua orang menanyakan dengan postur setinggi Martinez Ya. dipasang di back. Ya. Sehingga semua mengkhawatirkan ketika bola-bola silang atas dan sebagainya. Tapi Martinez adalah seorang penyapu yang luar biasa. Ya, Dia pekerja keras. Betul. Ya. Pekerja keras. Dan ini posisinya hampir sama dengan Casemiro di Brazil. Ya. Posisinya di mana? Dia tukang angkut. Bola ada fast break, diangkut ke lapangan tengah, dibagikan kepada Messi. Ya. Di sana. Lah, saya melihat kualitas Martinez ini adalah seorang pekerja keras dengan skill yang sangat bagus, ya. Pemain muda, dan menurut saya salah satu energi penopangnya Messi itu adalah Martinez. Martinez. Kalau ini terkombinasi dengan baik, saya yakin aliran bola dari fast break atau apapun, ketika bola itu dipatahkan oleh garis pertahanan Argentina, melaju ke tengah, kemudian masuk ke wilayah pertahanan musuh, saya yakin menjadi perubah suasana permainan. Berarti beruntung ya mendapatkan Martinez ya. Martinez ini kalau menurut saya karena jelinya para pemandu bakat di pencari pemain, sehingga Martinez ini menurut saya pemain dengan skill yang luar biasa. Ya. Tribuners, ini juga ada pertanyaan titipan dari para pendukung Manchester United. Kita bertanya kepada Pak Salusin, Pak Salusin, di situ ada Fred, kemudian ada Anthony, kemudian ada Casemiro di timnas Brazil. Menurut Pak Salusin, performa para pemain MU itu seperti apa di timnas? Ya, mereka ini adalah pemain-pemain yang punya kualitas yang sangat baik. Tapi kan kembali lagi ketika masuk di klub kan mereka harus mengikuti irama atau style daripada pelatih. Ya. Sehingga tentu pasti berubah. Kadang-kadang kan pelatih di klub itu kan menempatkan di tempat yang mungkin saja bisa berbeda. Tapi kembali lagi, saya ingin apa yang tadi disampaikan oleh Mas Misbahun tentang Messi maupun juga ada dari Martinez. Ya, itu memang bagus, tapi kan kembali lagi kalau Argentina ini semuanya tertuju kepada Messi. Begitu Messi-nya dimatikan, selesai sudah tim Argentina. Beda dengan Brasil yang punya kualitas pemain di semua lini. Jadi misalnya MU ada 3 pemain MU. Betul. Tapi kalau menurut saya gini. Ini mulai parah kan? Gini, Messi itu semua tim ingin mematikan bagaimana pergerakan Messi. Tapi Messi selalu mempunyai cara bagaimana keluar dari tekanan. Sama dulu ketika Argentina punya Maradona. Maradona selalu bisa keluar dari tekanan ketika semua strategi pertahanan itu dimainkan untuk mematikan dia. Begitu juga dengan Messi. Ketika Messi akan memasuki daerah 32 meter, dia akan bertindak berbeda ketika dia melihat dia akan diperlakukan seperti apa di area pertahanan musuh. Di area serang. Kalau dia ditempel oleh 2-3 orang pemain, dia akan berusaha menjauh dari wilayah pertahanan dan membuka ruang untuk temannya. Dia akan membuka ruang untuk temannya. Sehingga Messi ini akan menjadi sebuah pengubah strategi musuh dan juga pengubah strategi tim. Ketika saya dikawal oleh 3, menarik perhatian. Ketika dia pegang bola,
mulai pegang bola, dribbling, sudah ada bukan 1 atau 2, tapi 3 sampai 4 pemain. Nah, disitulah akan terbuka ruang temannya untuk seperti Almeida atau kemudian Martinez untuk masuk mengisi ruang kosong yang ditinggalkan oleh pemain musuh yang berusaha untuk mengcover gerakannya Messi. Saya yakin Messi ini pemain yang punya skill, talenta, punya imajinasi permainan dan punya kepandaian yang berbeda dengan kelas rata-rata pemain di level Piala Dunia. Mana tuh Pak Saleh Husin? Ya saya kira karena memang betul memang Messi bagus bisa mengatasi. Tapi ketika berhadapan dengan tim Brasil saat ini, terutama tim belakangnya yang sudah diakui oleh berbagai pengamat saat ini bahwa inilah tim pemain-pemain belakang yang paling terbaik di Piala Dunia, yaitu ada Thiago Silva, ada Marquinhos, ada Danilo, ada Eder, maupun ada juga beberapa cadangan yang bagus-bagus juga. Nah ini tentu didukung oleh Casemiro yang untuk sebagai playmakernya ini akan sulit untuk dilewatin oleh Messi maupun teman-teman Argentina kalau seandainya bisa berjumpa nanti di semifinal nanti. Ya, biasanya gini, kelemahannya Brasil itu adalah tim yang tidak pernah memikirkan strategi musuhnya. Dia hanya memikirkan strategi timnya. Karena itu adalah kelasnya tim Brasil. Kelasnya tim Brasil. Saya yakin kalau Brasil ketemu sampai terjadi semifinal Brasil-Argentina, saya yakin Messi tidak akan dikawal. Nggak akan dikawal oleh pemain Brasil. Dilepas saja. Karena dia tidak memikirkan strateginya Argentina, tapi bagaimana strategi Brasil itu bisa berjalan di lapangan. Karena apa? Kalau strateginya Brasil berjalan di lapangan, itu akan bisa membuahkan kemenangan. Begitu juga Argentina. Buat apa kita ngawal Neymar dan sebagainya? Kalau strateginya Argentina itu dijalankan, selesai. Ya kemenangan bagi mereka. Lah, sekarang strategi siapa yang bisa bisa berjalan di tengah lapangan? Itu yang paling penting. Saya nggak adil kalau nggak Bang Saleh nggak menyanggah pernyataan Pak Misbahun. Ya kalau untuk ketemu antara Brasil dengan Argentina sebenarnya ini adalah final ideal sebenarnya. Tapi ini udah harus kepagian ketemu. Nah memang betul. Jadi dua tim ini mempunyai tipe dan juga teknik yang sangat tinggi masing-masing tim. Nah tinggal bagaimana seperti misalnya Neymar kalau untuk Messi kalau berhadapan dengan Brasil memang nggak pernah pemain Brasil ada 2 atau 3 yang mengawal, nggak pernah itu. Iya betul. Karena sama-sama punya kualitas yang tinggi, sehingga mereka punya ego yang itu. Gimana agar tim yang diterapkan strategi yang diterapkan oleh pelatih itu bisa berjalan di lapangan sehingga bisa menghasilkan gol. Itu dengan tarian-tarian sambanya. Argentina nggak ada tarian samba ya? Nggak ada. Sebelum saya kalau Brasil punya samba. Argentina punya permainan tango namanya. Tinggal tribunnya saya menilai tarian mana yang paling enak dilihat. Sebelum saya akhiri diskusi ini, saya ingin tahu perspektif dari Bang Saleh Husin dan Pak Misbahun mengenai gelaran Piala Dunia ke tahun ini. Apa yang berbeda dengan Piala Dunia sebelumnya? Dimulai dari Pak Saleh. Iya, saya kira ini Piala Dunia kali ini adalah Piala Dunia kan biasanya berlangsung di musim panas. Ya. Nah, biasanya di musim panas banyak itu klub-klub Eropa yang kedodoran. Negara-negara Eropa banyak yang kedodoran. Kali ini kan dilaksanakan di bulan November, masuk ke Desember, dan di udaranya nggak terlalu panas, stadionnya pun dibikin ber-AC, sehingga ya tidak ada merasa seperti piala-piala dunia sebelumnya. Walaupun biasanya kan Piala Dunia itu kan kecenderungan adalah para penonton datang dengan terutama pemain-pemain Eropa datang dengan sudah minum bir, teriak-teriak udah mabuk. Kali ini kan kita lihat sopan, tertib, segala. Biasa juga dengan wanita-wanita cantik dengan bikininya. Kali ini kan nggak ada, tetapi tidak mengurangi semangat daripada euforia Piala Dunia itu sendiri. Dan ditambah dengan kemajuan teknologi sehingga akhirnya orang misalnya kita bicara di Jakarta kan waktu kalau Piala Dunia 4 tahun lalu kan harus berlangganan parabola di salah satu stasiun tertentu atau juga mungkin kalau yang itu antena kalau disiarkan. Tapi kali ini kan cukup dengan di HP aja lewat apps
lewat video udah bisa nonton di mana-mana. Digital platform. Dengan harga yang sangat murah, hanya 59.000. Bisa nonton sampai satu kompetisi penuh. Itu. Era digital Betul. kita bisa pindah dari negara Dan satu saya ke sempat negara baca lain. juga di linknya salah satu online, bahwa menurut mereka analisa itu bahwa perputaran uang judi itu lebih dari 500 triliun. Ya. Itu kan luar biasa itu. Perspektifnya Pak Misbahu tentang Piala Dunia kamu. Qatar menurut saya menunjukkan kelas yang berbeda sebagai tuan rumah Piala Dunia kali ini. Infrastrukturnya kelas 1. Iya. Money talk, saya mengatakan, Ya. uang berbicara. Iya. Dia menunjukkan, kalau orang Jawa itu bilang sembodo, itu menunjukkan tanggung jawabnya. Saya negara kecil, merepresentasikan wilayah Asia, Itu. tapi saya ingin memberikan kebanggaan bahwa Asia bisa melakukan dengan Betul. cara ini. Kemudian yang berikutnya, yang luar biasa lagi adalah dia bisa merepresentasikan Timur Tengah yang dideskripsikan dengan segala perspektif negatif oleh siapapun, tapi dia bisa membangun hospitality yang luar biasa. Betul. Hospitality, ya kan? Di sana kita ketemu Islam yang moderat, ya kan? Kemudian bisa menerima apapun perbedaan orang, tapi dia menjadi tuan rumah yang luar biasa. Luar biasa menurut saya. Dari segala hal. Services, pelayanannya, kemudian penyelenggaraannya, tidak ada keluhan saya lihat. Nggak ada keluhan. Penonton mau seperti apa silakan. Cuma kan mereka tidak bisa mengkampanyekan LGBTQ aja. Di lapangan. Dimanapun. Dimanapun. Nah, karena prinsip-prinsip yang mereka anut. Dan kita harus menghormati itu. Tapi saya mengatakan bahwa akan sulit negara manapun untuk menandingi. Apalagi 2026 diselenggarakan di 3 negara, Amerika, Kanada, dan Meksiko. Saya yakin akan sangat berbeda dibandingkan itu. Euforia penonton saya lihat luar biasa. Stadion Kualitas penuh. infrastruktur terutama. Kualitas Iya. itu. Dan kita yang paling membanggakan adalah kualitas siaran. Iya. Kualitas siaran langsungnya, kamera dari segala sudut, bagaimana kita bisa tahu ini gol atau tidak, bola keluar apa atau tidak, itu disajikan dengan cukup jelas, statistiknya juga bagus, luar biasa. Dan kecepatan tinggi. Dengan kecepatan tinggi, Pak. Dan semuanya serba digital sekarang. Jadi kualitas gambarnya itu kita tonton dengan luar biasa. Dan ini kalau menurut saya menjadi jeda yang luar biasa menjelang tahun politik kita di tahun 2024. Itu. Jadi kita cukup rehat, Pak. Rakyat diberikan entertain, apalagi nanti tahun depan ya, Pak ya. Iya. Kita ada Piala Dunia U20. U20 ya. U20. Menurut saya ini juga, menurut saya kita harus memetik pelajaran dari sini sebagai tuan rumah. Terus kemudian bagaimana penontonnya bersikap, karena penonton kita ini kan fanatik sekali kan, tapi harus menunjukkan standar sebagai penonton kelas dunia. Jangan merusak infrastruktur, jangan bikin flare atau dan sebagainya. Itu harus kita tunjukkan. Ya, banyak yang harus kita contoh dalam dari Qatar sebagai tuan rumah. Kira-kira itu yang kita petik dari apa yang disampaikan oleh Pak Salusin dan Pak Misbahun. Di akhir diskusi ini. Tapi mungkin saya tambahin dikit. Ya, paling nggak tadi udah disampaikan. Paling nggak nanti kan U20 kita harus belajar dan jangan malu untuk melihat apa yang sukses di Qatar sana. Iya. Untuk diterapkan Diterapkan di sini. ya. Termasuk juga kita para penonton. Jangan sampai kita akhirnya berlebihan akhirnya ngerusak sana sini. Ya. Kalau kos-kos yang besar itu juga harus kita tiru nggak kira-kira? Kenapa? Pembiayaan di Qatar kok cukup. Oh, artinya tentu pasti kita kan nggak Sesuai mempunyai kemampuan lah. kemampuan seperti yang dimiliki oleh Qatar dengan duit yang berlimpah. Tentu dengan apa adanya, tapi paling nggak dukungan masyarakat juga perlu agar kan ini sekalian campaign buat negara kita. Tapi fasilitas sepak bola kita nggak kalah bagus. Nggak kalah bagus. Oh, iya, bagus. Atmosfer sepak bola kita juga nggak kalah Bagus. itu. Bayangkan untuk usia U16, U18, U19 Iya, aja udah kita bagus. atmosfernya luar Iya. biasa. Atmosfernya. Sepak bola itu di samping luar infrastruktur, kita juga harus bisa membangun atmosfer. Atmosfer sepak bola yang sangat suportif. Ya. Suportif
kemudian apalagi suportif itu ditambah dengan sportif, wah itu akan menjadi sebuah nilai lain di luar infrastruktur. Betul. Kira-kira begitu Tribuners. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh dua narasumber kita akan menjadi perhatian juga bagi kalangan mereka-mereka yang memang concern di dunia sepak bola. Ada kata-kata menarik dari dua legendaris sepak bola, yaitu Pele dan Diego Armando Maradona. Menurut Pele, penalti adalah cara pengecut untuk mencetak gol. Sementara menurut sang bintang asal Argentina, melihat bola dan mengajarnya membuat pria paling berbahagia di dunia. Sepak bola adalah olahraga paling populer di dunia. Dalam setiap pertandingannya akan selalu dipenuhi oleh para penggemar fanatik yang memenuhi stadion, memberikan dukungan agar jagoannya bisa memenangkan pertandingan. Aku pendukung timnas Inggris, ada juga pendukung tim Sama dan Argentina. Aku membela Inggris, kalian jangan lupa berbahagia. Sampai jumpa pada lain kesempatan. Semoga final yang kita idamkan di tanggal 15 Desember mendatang akan sesuai dengan keinginan kita masing-masing. Salam, sampai berjumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Argentina Brazil.